Ikan bandeng memang sensitif dan memiliki tubuh yang rapuh. Jadi ketika sudah terjaring, maka tidak bisa dilepas di kolam lagi ya. Kalau dilepas di kolam, maka lambat laun ikan bandengnya akan mati. Nah, masakan khas dari Pangkep ini hampir sama dengan otak-otak dari Jawa Tengah. Namun, bedanya, makanan khas dari Pangkep ini, dia ada kuah kuningnya yang buat rasanya makin lebih gurih dan nikmat. Udang sito atau udang windu ini merupakan udang asli Indonesia. Udang windu mempunyai ciri kulitnya tebal dan keras. Warnanya hijau kebiru-biruan dengan garis melintang agak gelap. Karena bentuk yang besar dan rasanya yang enak, udang windu ini sudah masuk komoditas ekspor loh. Dan sudah menembus pasar internasional, seperti negara Jepang, Cina, dan negara Eropa lainnya. Nah, anak negeri, sayur gondra ini biasanya tumbuh setelah padi dipanen. Oh, dipanen. Iya, Hamid. Dan tumbuhan ini biasanya tumbuh liar setelah sawahnya mengering. Terus rasanya bagaimana? Untuk rasanya mirip-mirip seperti sayur bayam, tapi agak sedikit pahit, tapi tetap enak. Agak kareba anak negeri. Perkenalkan, ASEKA Hamid Akmal. Kali ini aku mau menjelajah daerah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tentunya aku nggak sendirian dong. Solo anak negeri, nama aku Gatri. Aku berasal dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di Kabupaten Pangkep banyak ditemukan tambak-tambak, baik tambak udang maupun tambak ikan. Ini buktinya, aku bersama masyarakat Kaba lagi mau mengambil ikan bolu. Ikan bolu atau yang lebih dikenal dengan ikan bandeng ini merupakan ikan yang memiliki tubuh yang ramping, panjang, dan bentuknya sedikit oval. Yah, mirip seperti torpedo deh. Untuk memanen ikan bandeng banyak caranya anak negeri. Ada dengan mengeringkan kolam, memakai jaring, sampai menangkap ikan dengan menggunakan tangan kosong. Nah, kalau di desa Baka, itu menggunakan jala atau jaring. Jadi, jaring akan ditaruh di kolam yang agak dalam. Ketika ditarik nanti, ada ikan bandeng yang terperangkap seperti ini. Ikan bandeng memang sensitif dan memiliki tubuh yang rapuh. Jadi ketika sudah terjaring, maka tidak bisa dilepas di kolam lagi ya. Kalau dilepas di kolam, maka lambat laun ikan bandengnya akan mati. Udah cukup ini aja ya berarti ya. Oke, siap. Oke. Oke, Ini mantap. banyak lagi. Kita dapat banyak. Banyak. Ikan bandeng atau masyarakat Bugis menyebut ikan bolu ini sering diolah menjadi makanan khas dari Kabupaten Pangkep. Wah, kebetulan nih, ikan bandeng yang kita tangkap sudah cukup banyak. Langsung saja yuk kita olah jadi makanan yang enak dan tentunya khas dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Agak kareba negeri. Nah, seperti tadi kalian lihat, kita seru-seruan tangkap ikan. Nah, oke, kita langsung aja bikin bolu bakar lumpur. Bumbu parate. Oke, gaskan. Langsung Nah. Setelah dibersihkan isinya, ikan bandeng yang sudah kita tangkap tadi langsung kita lumuri dengan lumpur. Ikan bandeng lumpur bumbu parape ini merupakan kuliner khas Desa Kaba, Kabupaten Pangkep. Pastinya kita menggunakan lumpur sebagai bahannya dong. Tenang, tenang. Lumpurnya bukan dijadikan bahan makanan kok, tapi untuk proses pemanggangan ikan bolu atau ikan bandengnya. Lumpur yang digunakan bukan asal lumpur ya, tapi lumpur yang berasal dari tambak ikan. Tuh lihat, tekstur lumpurnya lebih lembut ya, dan lengket daripada lumpur pada umumnya. Lumpur ini juga berfungsi untuk membungkus ikan bandeng supaya tidak terkena api langsung saat dibakar, serta dapat mengurangi rasa amis pada ikan bandengnya. Untuk membakar ikan bandengnya tidak perlu waktu lama kok, cukup 10-15 menit saja. Nah, kalau lumpur bagian luarnya sudah kering seperti ini, tandanya ikan bandengnya sudah matang ya anak negeri. Kalau sudah matang, tinggal diangkat. Lalu kita bersihkan lumpurnya. Wah, tuh lihat. Walaupun dibakar dengan lumpur, tapi daging ikannya tidak ikut kotor. Bahkan kulit dan sisik ikannya menempel di lumpurnya, sehingga lebih mudah untuk membersihkan sisik ikannya.
Nah, ikan bandengnya sudah dibakar. Tinggal kita bikin bumbu parapenya. Kalau soal itu, serahkan pada Gatri dan Ibu Desi. Bumbu yang dihaluskan pertama itu ada kemiri dan lengkuas. Aku tumbuk dulu ya kemiri dan lengkuasnya sampai agak halus. Setelah itu, baru tambahkan bawang merah, bawang putih, dan cabai merah secukupnya. Lalu aku tumbuk sampai bahan-bahan ini menjadi lebih halus. Nah, sudah halus nih, Mit. Langsung saja ditumis. Oke, bumbu yang sudah dihaluskan tadi tinggal kita tumis ya. Kalau aromanya sudah keluar, baru tambahkan air asam jawa. Terakhir, baru deh tambahkan parutan gula merahnya. Lalu aduk hingga bumbu parapenyanya benar-benar matang. Ikan bandeng yang sudah dibakar tadi tinggal dilumuri oleh bumbu yang sudah ditumis tadi. Nah, jadi nih bandeng bakar lumpur bumbu parapenya. Wah, kelihatan enak nih anak negeri. Langsung saja yuk kita santap. Kelebihan ikan bolu atau ikan bandeng ini yaitu tidak gampang rusak ketika dimasak. Emang sih durinya banyak ya, tapi manfaatnya juga banyak kan? Selain itu rasanya juga oke banget loh. Ikan air payau ini punya sumber protein hewani yang tinggi. Ada vitamin B kompleks, mineral, dan selenium. Gimana juga rasanya? Wah, nyamannya. Asik lagi memang. Walaupun dibakar sama lumpur, rasanya tidak pahit, malah tambah gurih. Nah, dan yang bikin spesial dari bumbunya ini, bumbu parape. Kenapa yang bumbunya? Iya, mengandung lengkuas dan juga serai yang Oh. membuat aromanya makin nikmat. Oke, ya makan lagi, tambah. Sekarang kita masak apa? Kambu balai bolu. Mari Aku kita yang masak, masak ya. oke. Aku yang ngiris bumbunya. Oke. Ikan yang dijuluki milk fish atau ikan susu ini memiliki duri yang cukup banyak dan terkadang berbau lumpur. Boleh dibilang kambu balai bolu ini merupakan solusi untuk terhindar dari tulang-tulang halus atau duri dari ikan bandeng. Berbeda dengan ikan bandeng bakar lumpur yang menggunakan ikan bandeng yang utuh, nah untuk makanan kali ini, ikan bandengnya kita potong menjadi beberapa bagian. Potongan bandeng inilah yang akan diambil dagingnya saja. Kalau yang berat-berat, tugas kamu saja ya Hamid. Iya deh iya, daging bandengnya dikeluarkan dulu ya. Ini nih yang sulit, mengeluarkan dagingnya tidak boleh sampai merusak bagian kulit bandengnya ya. Iya, makanya kamu harus hati-hati ya mengeluarkan daging bandengnya. Siap, untuk mengeluarkan daging bandengnya biasanya menggunakan pisau kecil maupun sendok. Aduh, ternyata sulit juga ya. Kulit ikan bandengnya tidak boleh rusak ya. Soalnya kulitnya nanti akan diisi oleh daging bandengnya yang sudah diolah. Akhirnya perjuanganku membuahkan hasil Gatri. Nih, semua ikan bandengnya sudah dipisahkan. Jadi Bu, ini semuanya langsung direbus ya? Oke, siap. Nah, kita langsung masukin ya. Daging ikan bandengnya kita rebus dulu sampai daging ikannya menjadi lebih lunak dan berwarna lebih putih. Selain membuat daging ikannya lebih matang, perebusan ini bertujuan untuk melunakkan tulang maupun duri dari ikan bandengnya. Nih, daging ikan bandengnya sudah direbus ya. Ikan bandeng yang sudah direbus ini selanjutnya akan diambil tulang maupun duri-durinya. Tuh lihat, setelah direbus jadi lebih mudah ya mengambil tulang maupun durinya. Bahannya tidak hanya daging bandeng saja, namun ada juga parutan kelapa. Kelapa yang sudah diparut ini tidak diambil santannya, melainkan akan digoreng sampai menjadi kelapa sangrai. Untuk menggoreng kelapa sangrainya jangan kelamaan ya. Kalau terlalu gosong, nanti rasa kelapa parutnya menjadi lebih pahit. Kalau parutan kelapanya berubah menjadi lebih coklat, langsung kita angkat ya kelapa sangrainya. Parutan kelapa yang sudah disangrai Hamid langsung kita tumbuk sampai menjadi lebih halus ya. Sambil menunggu parutan kelapanya ditumbuk, kita tumis lagi bahan-bahan lainnya, seperti bawang putih, bawang merah, dan potongan lengkuas. Untuk menggoreng bahan-bahan tadi, tidak boleh digoreng secara bersamaan ya. Harus satu persatu. Mulai goreng bawang merah, dilanjutkan bawang putih, dan terakhir lengkuasnya. Kelapa sangrainya sudah halus nih Mit. Lanjut kita tumbuk daging ikan bandengnya ya. Daging ikan bandeng tanpa duri ini kita tumbuk lagi ya, biar duri-duri halus yang tersisa menjadi hilang dan menyatu dengan daging ikan bandengnya. Bahan-bahan yang aku goreng tadi, kita tumbuk juga ya, bersamaan dengan ketumbar dan merica. Daging bandeng yang sudah halus, kita campur dengan kelapa sangrai yang sudah ibu tumbuk tadi. Aduk hingga daging dan kelapa sangrainya menyatu. Sambil diaduk, jangan lupa juga tambahkan bumbu yang sudah aku tumbuk tadi. Agar adonannya semakin merekat, kita tambahkan telur ayam ya.
Setelah ditambah, baru deh Mit, kamu campur lagi. Oh iya benar, adonannya jadi semakin padat ya. Nah, kalau semuanya sudah tercampur, kita tumbuk lagi ya, agar adonan ikan bandengnya benar-benar halus. Tuh lihat anak negeri, kalau adonannya sudah halus, jadi mirip adonan otak-otak ya. Tugas belum selesai Hamid, perjalanan masih cukup panjang. Setelah adonannya sudah jadi, baru kita masukkan ke dalam kulit ikan bandengnya. Masukkan semua adonan daging bandengnya ke dalam kulit bandeng. Untuk memasukkannya harus sampai penuh ya, tapi jangan sampai terlalu banyak, karena bisa merobek atau merusak kulit bandengnya. Setelah semuanya terisi, baru deh kita goreng dengan minyak panas. Sebelum digoreng, ikannya kita lumuri dengan telur ayam dulu, biar makin renyah. Setelah dilumuri telur, baru kita goreng sampai matang. Kambu balebolu ini mirip dengan sate bandeng yang ada di Banten ya. Yang membedakan kalau sate bandeng biasanya dagingnya ditusuk dan dibakar. Kalau ini ditambah telur, lalu digoreng sampai matang. Setelah warna ikan bandengnya menjadi kecoklatan, langsung kita angkat dan tiriskan. Sudah jadi nih kambu balebolu. Lihat gini aja, udah kelihatan enak ya. Ayo Bu, Gatri, langsung kita sikat. Kambu balebolu ini enak banget, rasanya mirip seperti otak-otak. Namun ini agak lebih pedas dan lebih gurih. Pedasnya berasal dari merica dan ketumbar, sedangkan rasa gurihnya berasal dari campuran kelapa parut yang sudah disangrai. Jangan lupa, karena digoreng dengan telur, membuat kambu bale ini menjadi lebih renyah. Apalagi dimakannya dengan ditambahkan kuah kuning yang terbuat dari santan dan juga kunyit. Ketika dimakan dengan kuah kuningnya, membuat kambu bale ini menjadi lebih enak 2 kali lipat. Hahaha.